Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Mary Anastasia Silitonga dari kelas Q2 dengan NIM 2403010083. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis wacana kritis atau AWK terhadap sebuah berita yang berjudul Harga BBM non-subsidi Pertamina naik per hari ini. Berita ini bersumber dari CNN Indonesia dengan tanggal publikasi 18 April 2026. Topik utama dalam berita ini adalah penyesuaian atau kenaikan harga beberapa jenis BBM non-subsidi di Pertamina. Lalu saya akan menjelaskan hasil analisis berdasarkan 3 bagian, yaitu analisis ideologi, analisis relasi kekuasaan, dan pendapat atau kesimpulan. A. Analisis ideologi. 1. Nilai atau pandangan apa yang ingin dibangun oleh teks. Teks berusaha membangun pandangan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi merupakan kebijakan yang wajar karena dipengaruhi oleh kondisi global. Penyajian informasi juga ingin menunjukkan bahwa Pertamina masih menjaga kestabilan harga BBM yang banyak digunakan masyarakat, seperti Pertalite dan solar, sehingga masyarakat tidak perlu terlalu khawatir. Selain itu, teks membangun kesan bahwa kebijakan tersebut dilakukan secara resmi dan berdasarkan pertimbangan ekonomi, bukan keputusan yang dibuat secara tiba-tiba. 2. Pilihan kata apa yang menunjukkan keberpihakan tertentu. Pilihan kata seperti penyusunan harga, kabar baiknya, dan masih dipertahankan menunjukkan keberpihakan karena membuat kebijakan kenaikan harga terdengar lebih positif. Kata-kata tersebut memberikan kesan bahwa Pertamina tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, apakah terdapat asumsi atau prasangka tertentu dalam teks? Ya, teks mengasumsikan bahwa kenaikan harga terjadi karena kondisi global, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari. Selain itu, teks juga menyesuaikan bahwa masyarakat akan merasa tenang karena BBM subsidi dan Pertamax tidak mengalami kenaikan. B. Analisis relasi kekuasaan. 1. Siapa aktor yang dominan dalam teks? Aktor yang paling dominan adalah Pertamina sebagai pihak yang menetapkan penyesuaian harga BBM. Selain itu, CNN Indonesia menjadi media yang menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat. 2. Siapa yang diberi ruang berbicara? Yang diberi ruang berbicara adalah Pertamina melalui informasi mengenai kebijakan penyesuaian harga. Media juga menyampaikan informasi berdasarkan sumber resmi tanpa menghadirkan pendapat dari pihak lain. 3. Siapa yang tidak diberi ruang berbicara? Beberapa pihak yang tidak diberi ruang berbicara antara lain: pertama, konsumen atau masyarakat pengguna BBM; kedua, sopir angkutan umum; ketiga, pelaku usaha kecil; 4. Pengamat ekonomi; 5. Organisasi perlindungan konsumen; 6. Pemerintah yang menjelaskan secara langsung alasan kebijakan tersebut; dan yang ketujuh, akibatnya informasi lebih banyak berasal dari satu sudut pandang. 4. Kelompok mana yang diuntungkan atau dirugikan? Kelompok yang diuntungkan: yang pertama, Pertamina karena dapat menyesuaikan harga sesuai biaya operasional dan kondisi pasar. Yang kedua, pengguna Pertalite, solar, dan Pertamax karena harga tidak mengalami kenaikan. Kelompok yang dirugikan: yang pertama, pengguna Pertamax Turbo; kedua, pengguna Dexlite; yang ketiga, pengguna Pertamax Dex; dan yang keempat, pelaku usaha yang menggunakan BBM non-subsidi karena biaya operasional meningkat. C. Pendapat. 1. Apakah teks tersebut objektif? Teks tersebut cukup informatif karena menyampaikan perubahan harga BBM secara jelas. Namun, dari sudut pandang analisis wacana kritis, teks belum sepenuhnya objektif karena lebih menonjolkan sisi positif kebijakan dengan menggunakan kalimat seperti kabar baiknya, dan tidak memberikan ruang bagi pendapat masyarakat atau pihak yang terdampak. Yang kedua, apa dampaknya terhadap masyarakat? Kenaikan harga BBM non-subsidi dapat meningkatkan biaya transportasi dan distribusi barang, sehingga berpotensi mengaruhi harga kebutuhan pokok. Masyarakat pengguna Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamax Dex akan menggunakan biaya lebih besar untuk membeli BBM. Di sisi lain, menggunakan Pertalite, solar, dan Pertamax merasa lebih tenang karena harga BBM yang mereka gunakan tidak berubah. 3. Bagaimana seharusnya media menyajikan isu tersebut? Media sebaiknya menyampaikan informasi secara seimbang dengan menjelaskan alasan kenaikan harga secara rinci, menghadirkan pendapat dari Pertamina, pemerintah, dan pengamat ekonomi, dan masyarakat yang terdampak.
Selain itu, media perlu menjelaskan dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat agar pembaca memperoleh informasi yang lebih lengkap dan objektif. Simpulan, berdasarkan analisis wacana kritis, teks mengenai kenaikan harga BBM non-subsidi lebih banyak menyampaikan perspektif resmi dari Pertamina. Pilihan seperti penyesuaian harga dan kabar baiknya menunjukkan kecenderungan membangun citra positif terhadap kebijakan tersebut. Sementara itu, suara masyarakat sebagai pihak yang terdampak belum ditampilkan sebagai relasi kekuasaan dalam teks, lebih berpihak kepada institusi yang mengeluarkan kebijakan. Oleh karena itu, meskipun teks memberikan informasi yang jelas, penyajiannya masih kurang seimbang karena belum menghadirkan berbagai sudut pandang. I just had to let you know you're